Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Mulyadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan tugas kuliah saya, Manajemen Humas dan Layanan Publik, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, MPDI. Saya berasal dari lokal MPI 4D. Pada kesempatan kali ini saya membahas dengan materi kegiatan dan strategi hubungan masyarakat di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Yang pertama, pengertian kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan, dan ketangkasan dalam berusaha. Kegiatan adalah suatu peristiwa atau kegiatan yang pada umumnya dilakukan secara terus-menerus. Penyelenggara kegiatan itu sendiri dapat berupa badan, instansi pemerintah, organisasi, orang pribadi, lembaga, dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan itu dilaksanakan dengan berbagai alasan tertentu karena suatu kegiatan bukan barang, seperti kampanye sebuah partai politik atau bahkan sosialisasi sebuah kebijakan pemerintah. Kemudian pengertian strategi. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Sedangkan menurut Anwar Arifin, suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Lalu di sini saya membahas sejarah singkat SMK Negeri 2 Pekanbaru. Bagaimana humas yang ada di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Yang pertama kita bahas sejarah terlebih dahulu. SMK Negeri Pekanbaru itu merupakan SMK kelompok teknologi tertua yang ada di Provinsi Riau yang telah berdiri sejak tahun 1959 sebagai sekolah swasta dengan nama STM Karya Bakti. Pada tahun 1967, sekolah ini dijadikan sekolah negeri dengan nama STM Negeri Pekanbaru. Merupakan satu-satunya sekolah teknik menengah negeri di Provinsi Riau. Memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan bangunan, mesin, dan listrik. Nama STM Negeri Pekanbaru bertahan sampai beberapa dekade, sehingga diganti dengan SMK Negeri 2 Pekanbaru daerah 90-an. Yang saat itu memiliki 5 jurusan, yaitu teknik bangunan, mesin produksi, otomotif, dan elektronika, dan listrik. Kemudian tahun 1996, sekolah ini dipecah menjadi 2 sekolah, yakni SMK Negeri 2 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Patir Murah nomor 14, dengan 3 jurusan yaitu teknik mesin, otomotif, dan bangunan. Sementara SMK Negeri 5 Pekanbaru yang beralamat di Rumbai dengan 2 jurusan yaitu teknik listrik dan elektronika. Tahun 2006, program keahlian otomotif mendapat predikat sebagai sekolah nasional bertaraf internasional dengan program keahlian Advanced Automotive. Akhir tahun 2007, SMK Negeri 2 Pekanbaru ditetapkan sebagai sekolah nasional berstandar internasional. Dengan demikian, seluruh program keahlian yang ada di sekolah ini diakui sebagai sekolah berstandar internasional. Pada saat ini, SMK Negeri 2 Pekanbaru memiliki 2 bidang keahlian, 8 program keahlian dengan 16 kompetensi keahlian. Lalu bagaimana kegiatan dan strategi humas yang ada di SMK Negeri 2 Pekanbaru? Yang pertama itu ada strategi operasional. Yang A, publikasi internal dan eksternal. Strategi ini dilakukan Humas SMK 2 Pekanbaru sebagai bentuk menjalin hubungan antara pihak internal dan eksternal, menyebarluaskan informasi dan prestasi unggul yang sudah diraih perangkat sekolah dan siswa, serta membentuk persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap masyarakat tentang sekolah. Bentuk publikasi internal ini bisa meliputi majalah, tabloid, surat pembaca, koran, ataupun website. Sedangkan publikasi eksternalnya itu bisa berupa kerjasama dengan media. Kemudian yang B, penyediaan ruang publik internal dan eksternal. Nah, strategi ini sangat dibutuhkan guna menjaga kualitas SMK 2 Pekanbaru, bertujuan agar memudahkan masyarakat dan siswa untuk mempunyai
sarana dalam menyampaikan aspirasi, kritikan, dan keluhan. Bentuk ruang publik yang bisa disediakan adalah seperti rubrik surat pembaca pada koran dan majalah, peletakan kotak saran di titik tertentu yang bisa dijangkau masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu persuasi dan edukatif. Yang A, pesan informasi sekolah. Pesan ini dilakukan guna memberikan edukasi kepada calon siswa ataupun orang tua siswa untuk lebih mengetahui seluk-beluk yang ada di SMK 2 Pekanbaru. Baik itu jurusan yang ada di dalamnya, target lulusan, prestasi yang telah diraih, jumlah penerima siswa di setiap tahunnya, syarat nilai menjadi standar kelulusan calon siswa, peluang kerja akan diraih dari jurusan pilihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, pesan informasi kegiatan. Pesan ini juga dilakukan guna memberikan edukasi kepada calon siswa ataupun orang tua siswa. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 2 Pekanbaru akan dipublikasikan untuk memberikan pemahaman dan membantu calon siswa untuk memilih kegiatan yang mereka minati. Baik itu kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, praktek akademik, dan non-akademik. Yang C, pesan informasi peraturan. Pesan ini memiliki makna ganda di mana bertujuan untuk mengedukasi calon siswa untuk mengetahui batasan norma selama menduduki bangku sekolah sekaligus menyebarkan pesan persuasif yang mengajak calon siswa untuk mentaati peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pendekatan kerjasama. Yang A, pemerintah. Kerjasama humas dengan pemerintah dilakukan guna mengetahui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses layanan pendidikan. Yang B, dunia usaha atau dunia industri. Kerjasama ini sangat dibutuhkan bagi sekolah vokasi seperti sekolah menengah kejuruan, agar siswa yang bersekolah pada SMK 2 Pekanbaru dapat merasakan praktek secara langsung. Selanjutnya itu ada 4, pendekatan tanggung jawab sosial. Yang A, fasilitasi lapangan pekerjaan. Sebagai tanggung jawab sosial dari SMK 2 Pekanbaru kepada siswa yang telah mengenyam pendidikan, ada baiknya memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk lulusan-lulusan yang berkompeten dalam bidangnya dan memiliki daya saing tinggi. Kemudian yang B, sertifikasi. Profesi pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa SMK 2 Pekanbaru menjadi lulusan yang memiliki kredibilitas dalam dunia kerja dan dunia industri. Dengan terlaksana program sertifikasi, profesi tentunya akan berdampak baik bagi citra SMK 2 Pekanbaru itu sendiri. Nah, ini ada struktur humas yang ada di SMK Negeri 2 Pekanbaru, ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala hubungan masyarakat, administrasi dan tata, kemudian ada bagian humasnya itu terdapat 4 bagian, yaitu bidang praktek kerja lapangan, bidang penelusuran tamatan, bidang kerjasama lembaga, bidang pemasaran tamatan, dan bursa kerja. Jadi kesimpulan pada materi terkait dengan kegiatan dan strategi hubungan masyarakat yang ada di SMK Negeri 2 Pekanbaru adalah bahwa strategi operasional, pendekatan kerjasama, persuasif dan edukatif, serta pendekatan tanggung jawab sosial memiliki peran dalam mempertahankan citra SMK 2 Pekanbaru sebagai SMK unggulan. Upaya humas yang dilakukan dari strategi ini dilihat berdasarkan aspek seperti meningkatnya jumlah pendaftaran peserta didik baru tahun ini yang sampai di angka 1.983, walaupun kuota penerimaannya hanya 736 siswa. Memiliki kredibilitas di dunia usaha dan dunia industri dengan menjalin 204 kerjasama magang dan menandatangani 29 MOU dengan perusahaan terkait. Kemudian menjadi salah satu 3 sekolah di Riau yang menyandang gelar SMK rujukan serta menaungi sekolah aliansi SMK 7 Pekanbaru, SMK Teknologi Riau, dan SMK Masmur. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mengenal kualitas pelayanan yang dilaksanakan Humas SMK 2 Pekanbaru, serta membuktikan bahwa citra SMK unggulan yang selama ini beredar di masyarakat masih tetap bertahan hingga saat ini.
Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya terkait dengan kegiatan dan strategi hubungan masyarakat yang ada di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi